Bismillahirrahmanirrahim. Qiwamud dunya bi arba'ati asyai. Jadi jejaknya dunia, jejaknya negara, ini ada 4 pilar. Pilar yang pertama, awaluha bi ilmi ulama'i, ilmunya para ulama. Kenapa kok ilmunya para ulama? Karena ulama inilah yang mempunyai tugas untuk membina, mendidik masyarakat. Ulama inilah yang mempunyai tugas untuk membentuk karakter-karakter manusia, membentuk jiwa manusia supaya mempunyai akhlakul karimah, supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Inilah tugasnya para ulama. Ulama itu memprioritaskan dalam hal kebaikan. Jadi waktunya dihabiskan untuk membina, mendidik masyarakat supaya seluruh masyarakat ini mempunyai jiwa yang luhur, mempunyai akhlakul karimah. Ini tugasnya para ulama ini. Kita semua bisa memahami tata cara untuk menjalankan kewajiban sholat. Kita semua bisa memahami tata cara untuk mengambil air wudhu. Kita semua bisa memahami tata cara untuk mendidik anak, membina rumah tangga yang menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah ilmunya para ulama. Kita semua bisa memahami tentang hukum-hukum syariat agama Islam dan bisa mengaji kitab suci Al-Quranul Karim, bisa mengaji hadis-hadis Rasul. Ini adalah ilmunya para ulama. Kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita semua bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini adalah ilmunya para ulama. Ulama inilah yang mempunyai ideologi yang tinggi. Ideologi ini ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau pengajaran, ini yang namanya ideologi. Ulama inilah yang menjadi pewaris para nabi, yang meneruskan perjuangan-perjuangan para nabi adalah ulama. Maka wa innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi, ulama yang meneruskan perjuangan-perjuangan para nabi. Ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memberi tausiah yang baik, yang sopan, yang santun, niru, yaitu sunnah-sunnah Rasul. Karena apa? Kita semua ini diwajibkan khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sira padha berjuango kelawan nganggo bondo dunyamu, walaupun dalam keadaan apapun. Kita semua diwajibkan berjuang syiar agama Islam sesuai dengan makomnya masing-masing, sesuai dengan kebisitannya masing-masing. Kita semua diwajibkan berjuang. Maka yang baiklah. Akan tetapi kadang-kadang dunia ini sudah terbalik. Kadang ada salah satu ustadz yang memberi tausiah yang baik sesuai dengan syariat agama Islam, yang memberi tausiah, mengeluarkan kata-kata yang santun, yang sopan untuk menerangkan isi kandungan kitab suci Al-Quranul Karim, menerangkan isi kandungan hadis-hadis Rasul dan sejarah-sejarah para nabi disampaikan di jamaah. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat ini banyak orang yang tidak mau mendengarkan,
banyak orang yang tidak bisa menerima ini. Inilah yang namanya dunia sudah terbalik. Kadang pengajiannya orang yang sufi, orang yang alim, kadang-kadang tidak mau mendengarkan. Akan tetapi kalau ada kiai yang memberi tausiah, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti umat, kadang mengkritik ke sana kemari, membuka aibnya orang, kadang menjelek-jelekan orang, ini adalah kadang-kadang yang digemari, yang disukai masyarakat ini. Ya, ini tanda-tandanya zaman akhir. Tanda-tandanya yaitu dunia sudah terbalik. Kalau ada ulama yang benar-benar memberi tausiah yang sesuai dengan syariat agama Islam, menyampaikan tentang kebaikan, banyak orang yang tidak bisa menerima, yang tidak mau mendengarkan. Inilah namanya dunia sudah terbalik. Yang kedua, wasani bi'adilil umaroi, adilnya para umaro, adilnya para pejabat. Kalau pejabatnya adil dan bijaksana, maka suasana masyarakat akan merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dalam hidup mereka. Maka pejabat inilah yang menjadi kiblatnya masyarakat. Pejabat inilah yang menjadi imamnya masyarakat. Kalau imamnya itu baik, imamnya itu adil dan bijaksana, maka seluruh makmumnya akan baik. Itu. Kalau pejabat ini benar-benar yaitu menegakkan hukum yang adil, tidak memandang bulu apakah itu ada hubungan famili atau kerabat, apakah itu ada hubungan teman yang dekat. Jikalau mereka melanggar hukum, maka harus dikenai sanksi, maka harus dihukum. Ini namanya pejabat yang adil dan bijaksana, tidak memandang bulu. Jangan hanya yang tajam itu di bawah, yang di atas itu tumpul. Kalau rakyat jelata, orang kecil mencuri ayam, ini kadang-kadang sudah digebuki sama masyarakat, sudah ditahan, kadang dihukum sampai 4 bulan, dihukum sampai 5 bulan, 6 bulan. Kadang-kadang orang yang besar mencuri uang rakyat, triliunan, ini kadang-kadang hanya ditahan 6 bulan. Ini namanya tidak adil. Ini kadang-kadang ada yang menyalahgunakan penguasaan seperti yaitu bantuan BLT, bantuan bansos dan lain sebagainya. Ini seharusnya ini tepat pada sasaran. Ini seharusnya yaitu haknya fakir miskin, haknya anak yatim piatu dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan teman yang dekat, kadang-kadang mereka tidak kebagian. Walaupun mereka itu orang fakir miskin, hidupnya itu di pinggir hutan, hidupnya itu sangat memprihatinkan. Kalau tidak punya kenalan, yaitu pejabat atau perangkat desa atau RT RW, maka mereka tidak kebagian. Ini namanya tidak adil. Ini. Yang ketiga, wasali subi sakhawatil aghniyai, laumannya para orang-orang yang kaya, dermawannya para orang-orang yang kaya. Karena apa? Anak fakir miskin,
anak yatim piatu ini membutuhkan pendidikan, membutuhkan itu bantuan-bantuan dari orang yang kaya. Kalau toh orang kaya menjadi orang yang dermawan, yang memikirkan terhadap nasib-nasib fakir miskin, memikirkan terhadap nasib-nasib anak yatim dan anak yatim piatu, maka negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Karena fakir miskin dan anak yatim ini punya rizki sebagian di tempatnya orang-orang yang kaya. Kalau orang-orang yang kaya menyalurkan haknya fakir miskin, menyalurkan haknya anak yatim, maka negara ini, dunia ini tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang merampok, tidak ada orang yang membegal dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia merasa hidupnya sudah dibantu, merasa kebutuhan-kebutuhannya sudah dibantu, maka dia tidak akan yaitu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, warabi'uha bida'watil fuqara'i, doanya fakir miskin, doanya anak yatim. Ini sudah pasti. Kalau orang yang kaya memikirkan nasibnya fakir miskin, nasibnya anak yatim, mereka membantu mereka, apa yang menjadi kebutuhannya itu dibantu. Ini sudah pasti, walaupun tidak minta suruh mendoakan, pasti dia akan mendoakan kita-kita yang mau membantu, yaitu